ada pertanyaan yang menghantui kebanyakan orang, yaitu, jika talak itu berada di tangan laki-laki sebagaimana yang kita ketahui alasan-alasannya, maka apa wewenang yang diberikan oleh syariat Islam kepada wanita? Dan bagaimana cara menyelamatkan dirinya dari cengkeraman suaminya jika ia tidak suka hidup bersama karena tabiatnya yang kasar, atau akhlaknya yang buruk, atau karena suami tidak memenuhi hak-haknya atau karena lemah fisiknya, hartanya, sehingga tidak bisa memenuhi hak-haknya atau karena sebab-sebab lainnya? Sebagai jawabannya adalah, sesungguhnya Allah SWT yang bijaksana telah memberikan kepada wanita beberapa jalan keluar yang dapat membantu wanita untuk menyelamatkan dirinya, antara lain sebagai berikut. 1. Wanita membuat persyaratan ketika akad bahwa hendaknya ia diberikan wewenang untuk bercerai. Ini boleh menurut Imam Abu Hanifah dan Ahmad. Dalam hadits sahih dikatakan, persyaratan yang benar adalah hendaknya kamu memenuhinya selama kamu menginginkan halal kemaluannya. 2. Hulu, wanita yang tidak suka terhadap suaminya boleh menebus dirinya, yaitu dengan mengembalikan mas kawin yang pernah ia terima atau pemberian lainnya. Karena tidaklah adil jika wanita yang cenderung untuk cerai dan merusak mahligai rumah tangga, sementara suaminya yang menanggung dan yang dirugikan. Allah SWT berfirman, jika kamu khawatir bahwa keduanya, suami istri, tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus diri. Al-Baqarah 229. Di dalam hadits diceritakan bahwa istri Sabit bin Qais pernah mengadu kepada Rasulullah SAW tentang kebenciannya kepada suaminya. Maka Nabi SAW bersabda kepadanya, apakah kamu sanggup mengembalikan kebunnya, yang dijadikan sebagai mahar? Maka wanita itu berkata, ya. Maka Nabi SAW memerintahkan Sabit untuk mengambil kebunnya dan tidak lebih dari itu. 3. Berpisahnya dua hakam, dari kedua belah pihak, ketika terjadi perselisihan. Allah SWT berfirman, dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimkanlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri ini. Penamaan Al-Quran terhadap majelis keluarga ini dengan nama hakamain menunjukkan bahwa keduanya mempunyai hak memutuskan, untuk dilanjutkan atau tidak. Sebagian sahabat mengatakan kepada dua hakam, jika kamu berdua ingin mempertemukan, pertemukan kembali, dan jika kamu berdua ingin memisahkan maka pisahkanlah. 4. Memisahkan, menceraikan, karena lemah syahwat, artinya apabila seorang lelaki itu lemah dalam hubungan seksual maka diperbolehkan bagi seorang wanita untuk mengangkat permasalahannya ke hakim sehingga hakimlah yang memutuskan pisah di antara keduanya. Hal ini untuk menghindarkan wanita itu dari bahaya, karena tidak boleh saling membahayakan di dalam Islam. 5. Meminta cerai karena perlakuan suami yang membahayakan, seperti seorang suami yang mengancam istrinya, menyakitinya, dan menahan infaknya. Maka boleh bagi istri untuk meminta kepada kadi untuk menceraikannya secara paksa agar bahaya dan kezaliman itu dapat dihindarkan dari dirinya. Allah SWT berfirman, janganlah kamu tahan mereka untuk memberi kemudaratan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Al-Baqarah 231, maka ditahan, dirujuk dengan baik atau menceraikan dengan cara yang baik. Al-Baqarah 229, di antara bahaya yang mengancam adalah memukul istri tanpa alasan yang benar. Bahkan sebagian imam berpendapat bolehnya menceraikan antara wanita dengan suaminya yang kesulitan, sehingga ia tidak mampu untuk memberikan nafkah dan istrinya meminta cerai. Karena hukum tidak membebani dia untuk bertahan dalam kelaparan dengan suami yang fakir. Sesuatu yang ia tidak bisa menerima sebagai realisasi kesetiaan dan akhlak yang mulia. Dengan solusi ini maka Islam telah membuka kesempatan bagi wanita sebagai bekal persiapan untuk menyelamatkan dirinya dari kekerasan suami dan penyelewengan kekuasaan suami yang tidak benar.